Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anfasya Atmar, mahasiswa pendidikan dokter FK Unila angkatan 2018. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai kolik renal. Apa itu kolik renal? Mungkin kebanyakan dari masyarakat tidak pernah mendengar apa itu kolik renal. Kolik renal terdiri dari dua kata, yaitu kolik yang artinya merupakan nyeri visceral atau organ dalam akibat spasme kontraksi involunter otot polos organ yang umumnya disebabkan karena adanya hambatan pasase dalam rongga tersebut. Sedangkan renal adalah ginjal, sehingga kolik renal adalah nyeri hebat pada pinggang, spesifiknya yaitu pada ginjal yang umumnya dikarenakan adanya obstruksi ataupun gangguan pasase, seperti misalnya adanya batu seperti renal kalkuli atau batu ginjal seperti ureteric kalkuli atau batu ureter. Kolik renal terjadi sekitar 1-2 kasus setiap 1.000 orang per tahun, dan laki-laki berkemungkinan 3 kali lebih besar mengalami kolik renal dibandingkan perempuan. Kolik renal umumnya diakibatkan oleh adanya obstruksi batu pada ginjal ataupun ureter dengan jenis batu seperti batu kalsium oksalat, jenis yang paling sering, dan juga batu asam urat, sturfit, dan sistin. Selain itu, kolik renal juga dapat disebabkan oleh papila ginjal yang rusak, misalnya pada penderita diabetes. Kolik akibat bekuan darah juga bisa terjadi karena ada diatesis pendarahan atau penurunannya faktor pembekuan darah dan kolik akibat tumor. Sehingga penting untuk kita mengetahui kolik renal karena dengan itu kita dapat mengetahui penyebab nyeri pinggang kita sebelum penyakit tersebut berkembang atau berprogres lebih buruk. Untuk itu, fungsi dari video edukasi ini adalah promotif dan preventif. Oke, baik. Kemudian untuk gejala utama kolik renal adalah nyeri akut dan intensitas yang berat, yang unilateral atau satu sisi ataupun bilateral atau dua sisi, yang berasal dari daerah pinggang yang kemudian menyebar ke labia pada bagian genitalia perempuan dan testis pada laki-laki. Nyeri berlangsung beberapa menit atau bisa jam, dan terjadi spasme atau kontraksi involunter otot yang bersifat hilang timbul. Derajat keparahan nyeri tergantung pada derajat keparahan obstruksi itu sendiri, dan nyeri semakin parah dari waktu ke waktu. Posisi obstruksi juga berhubungan dengan penyebaran nyeri. Batu yang berada pada uretro-pelvic junction atau UPJ biasanya nyeri derajat berat pada daerah sudut costovertebra dan menyebar sepanjang ureter. Jika batu pada mid ureter, maka rasa hampir mirip seperti UPJ, namun pasien mengeluhkan nyeri tekan pada regio abdominal bawah. Batu yang berada pada daerah distal atau ujung ureter atau vesico-ureteric junction (VUJ) akan menimbulkan rasa nyeri yang menyebar ke paha serta testis pada laki-laki dan ke labia mayor pada perempuan. Kolik renal juga biasa disertai dengan mual, muntah, sering buang air kecil, dysuria atau nyeri saat berkemih, oligouria atau output urin yang berkurang, dan hematouria atau kencing yang berdarah. Untuk membedakan nyeri kolik ginjal dan nyeri atau kram perut biasa, yaitu nyeri perut biasa umumnya akan mereda dengan sendirinya dalam beberapa waktu, sedangkan nyeri kolik ginjal, derajat nyerinya akan semakin parah apabila tidak dilakukan intervensi. Selain itu, pada pemeriksaan fisik, penderita kolik renal didapati pasien banyak bergerak untuk mencari posisi tertentu yang mengurangi nyeri, dan hal ini sangat kontras dengan iritasi abdomen, yaitu di mana pasien lebih nyaman dengan posisi diam untuk mengurangi nyerinya. Kemudian, untuk pemeriksaan yang biasanya dilakukan antara lain seperti ada urinalisis, yaitu pemeriksaan dilakukan
analisis sampel urin di laboratorium. Biasanya ditemukan hematouria atau terdapatnya eritrosit atau sel darah merah pada urinalisis yang mendukung diagnosis akut kolik renal. Sedangkan adanya nitrit dan leukosit esterase pada urin menandakan suatu infeksi. Kemudian juga dapat dilakukan foto polos abdomen dengan sensitivitas 45-60% dan ultrasonografi atau USG yang relatif aman dilakukan pada ibu hamil dan sensitif dalam menilai obstruksi. Namun, itu semua bergantung lagi kepada keahlian operator. CT scan juga merupakan salah satu pilihan pemeriksaan yang dapat dilakukan karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Untuk terapinya akan lebih baik jika kalian berkonsultasi kepada dokter terdekat di daerah kalian. Karena jika tidak diatasi dikhawatirkan akan terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Terapinya nanti akan dianjurkan oleh dokter kalian berbagai macam sesuai dengan keadaan kalian. Dimulai dari obat pereda nyeri, obat pembantu mengeluarkan obstruksi batu tadi atau banda obstruksi tadi, sampai dilakukan suatu tindakan intervensi seperti shock wave lithotripsy atau SWL, uteroskopi, dan percutaneous nephrolithotomy. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kolik renal. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.